Shalom. Renungan kali ini berjudul Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ketika kita mendalami Yohanes 10 ayat 10, di mana Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah iblis. Sedangkan kata membinasakan, arti sesungguhnya adalah merusak, meruntuhkan, menghancurkan, menghapuskan, membubarkan, dan memusnahkan. Itu yang dicoba iblis untuk dilakukan kepada kita. Dia tidak hanya ingin menyakiti kita, dia ingin meruntuhkan kita. Dia ingin memusnahkan kita, sesuai dengan terjemahan kata dalam bahasa Yunani. Iblis sungguh-sungguh ingin menghilangkan kita. Akan tetapi, kita tidak harus menjadi korbannya, walaupun dia menyerang kita. Ada cara untuk mendorong iblis keluar garis. Kita dapat bertahan terhadap apapun serangan iblis, bahkan melakukan lebih dari bertahan. Kita bisa bertumbuh subur, maju, berjalan baik, dan berkembang. Ini yang akan kita bahas dalam Yohanes 10 ayat 10. Namun sebelumnya, kita lebih dahulu akan mengulas 1 Petrus 5 ayat 8. Kembali ke 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus adalah pemimpin yang berpengalaman dengan hati seorang gembala berbicara kepada jemaat-jemaat gereja. Ia mengatakan, apa yang mereka perlu tahu agar dapat memiliki hidup berkemenangan. Petrus tahu iblis hendak menyerang mereka. Petrus mengatakan kepada mereka dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita akan membahas kata sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu, iblis, dan ditelannya. Kita akan mulai dengan akhir dari ayat 8 dengan kata ditelannya. Kata ditelannya dalam bahasa Yunani, pino. Sesungguhnya tidak berarti ditelan atau dimakan, melainkan diseruput. Pada saat kita membaca keseluruhan ayat, Petrus mengatakan iblis seperti seekor singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Muncul gambaran di benak kita, seekor singa yang memakan seekor binatang sebagai korbannya. Secara mental, kita melihat seekor singa begitu bernafsu memakan dan menelan daging binatang yang menjadi korban. Namun itu bukan apa yang dikatakan dalam bahasa Yunani. Kata ditelannya tidak berarti memakan daging, melainkan menelan dengan menyeruput, yang berarti korban ditelan sedemikian rupa sampai tidak ada lagi sisanya. Itu kata yang digunakan Petrus untuk menggambarkan apa yang ingin dilakukan iblis kepada kita dan orang-orang yang kita cintai dan kenal. Iblis begitu berdedikasi untuk menghancurkan korban-korbannya dengan tujuan membinasakan dan membasmi mereka. Ia ingin menyeruput semua korban yang tersisa sampai tidak ada lagi sisanya. Begitu keji dan jahatnya iblis, membuat Petrus berkata pada awal ayat itu, sadarlah. Kata sadarlah dalam bahasa Yunani, nepo, yang berarti berpikir lurus. Tidak seperti seorang pemabuk bodoh. Seorang pemabuk akan melepaskan penjagaannya dan membiarkan hal-hal yang biasanya tidak ia lakukan. Ia juga akan mengatakan hal-hal yang biasanya tidak ia katakan. Dengan kata lain, pemabuk kehilangan akal sehat. Ia menjadi tidak hati-hati. Kesadarannya menurun. Kata sadar juga berarti menjadi serius. Dengan menggunakan kata ini, Petrus memperingatkan kita akan kenyataan bahwa kita harus berpikir serius.
Kita tidak bisa melepaskan pertahanan kita. Kita harus menjaga pikiran waras kita. Selanjutnya, kata berjaga-jagalah dalam bahasa Yunani, Gregoreo, digunakan khususnya ketika ada kekuatan jahat di luar yang mencoba masuk dalam urusan pribadi kita. Jika kita tahu ada musuh di luar sana yang ingin melukai kita, yang ingin menjadikan kita korban, atau ingin menelan dan menyeruput kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita duduk saja dan mengatakan tidak tahu harus berbuat apa? Tentunya tidak. Itu tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Kita harus menghadapinya ketika serangan terjadi. Petrus menggunakan kata berjaga-jagalah karena ada musuh di luar yang ingin masuk ke dalam. Oleh karena itu, kita harus siap siaga, waspada dan berjaga-jaga. Kita perlu membangun tembok atau barikade untuk menghalangi kekuatan jahat yang berada di luar masuk. Jika kita melakukan tindakan pencegahan, kita bisa hidup lebih tenang, karena kita tahu musuh tidak akan masuk ke dalam. Lalu Petrus mengatakan bagaimana iblis masuk ke dalam. Ia mengatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, karena lawan kita. Kata lawan dalam bahasa Yunani, antidikos, yang berarti jaksa penuntut di pengadilan. Seorang jaksa penuntut yang mendakwa seorang korban. Bagaimana ia mendakwanya? Ia mencari celah di mana orang itu melanggar hukum. Lalu celah itu digunakannya untuk mendakwa orang tersebut dengan dakwaan kriminal. Ia mencari celah dalam perilaku mereka yang salah, dan melalui celah itu, ia mendakwa mereka dan akhirnya mengirim mereka ke penjara. Jadi kita bisa menerjemahkan ayat 1 Petrus 5 ayat 8 seperti ini. Sadarlah, berjaga-jagalah, karena iblis seperti jaksa penuntut mencari-cari celah dalam hidup kita. Mencari pelanggaran yang telah kita lakukan terhadap hukum spiritual atau rohani. Seperti seorang jaksa penuntut, ia akan menggunakan bukti itu untuk mendakwa kita secara legal dan menjatuhkan kita. Jika kita hidup benar atau hidup kita kudus atau hidup suci, ia tidak bisa menjatuhkan kita. Demikian juga jika kita memiliki tembok pertahanan. Dalam kehidupan yang dikuduskan, hanya ada sedikit yang bisa ia lakukan untuk menjatuhkan kita. Namun, jika kita melakukan sesuatu yang salah, itu menciptakan lubang terbuka yang dapat dimasuki musuh untuk merusak. Misalnya, jika kita melanggar prinsip spiritual, jika kita melanggar firman Allah, atau jika kita hidup dalam pemberontakan. Jika kita melihat hidup kita akan menemukan tempat-tempat di mana iblis kebanyakan menyerang kita. Ada bagian-bagian dari hidup kita di mana kita gagal melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak melakukan suatu hubungan dengan benar. Kita tidak menangani uang dengan benar. Kita tidak mengurus tubuh kita dengan baik. Kita tidak makan dengan benar. Kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan membuka jalan bagi iblis untuk datang menyerang. Petrus mengatakan dengan jelas, iblis adalah jaksa penuntut atau pendakwa. Ia mencari-cari bagian di mana kita membuat kesalahan dan lalu menggunakannya sebagai celah untuk masuk dalam sebuah serangan. Maka kita harus berhati-hati agar tidak memberi dia ruang dalam hidup kita untuk menyerang kita. Kata iblis dalam bahasa Yunani, diabolos, gabungan dua kata, dia, penetrasi, dan bolos, dari balo, yang berarti saya melempar, seperti saya melempar batu atau sesuatu. Namun ketika kita menggabung kedua kata itu, diabolos, artinya seseorang yang melempar atau seseorang yang menyerang atau seseorang yang memukul terus-menerus dengan tujuan melakukan penetrasi.
Jadi nama iblis bukan hanya sebuah kata, tetapi menggambarkan modus operasinya. Iblis memukul dan memukul sampai akhirnya melakukan penetrasi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iblis tak henti-hentinya mencoba menyerang kita dalam aktivitasnya dan menjadikan kita korban. Itu sebabnya Petrus mengatakan, kita harus waspada. Kita perlu membangun tembok pertahanan. Tidak ada yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang iblis daripada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus mengenai iblis dalam Yohanes 10 ayat 10? Ayat terkenal ini berkata, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu Yesus menyimpulkan dengan berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita akan melihat dua bagian dari ayat ini. Bagian pertama dari ayat 10, Yesus berkata, pencuri. Ia berbicara mengenai iblis. Tidak ada yang mengenal iblis lebih baik daripada Yesus. Yesus sudah mengenal iblis sejak pertama kali ia diciptakan. Sejak awal waktu, Yesus mengenal bahwa iblis adalah pencuri. Dia selalu menjadi pencuri. Dalam perjanjian lama dikisahkan, iblis menginginkan tahta Allah. Dia ingin merebutnya. Dia ingin disembah dan dipuja oleh malaikat-malaikat. Dia menginginkan tahta Allah. Dia bahkan menginginkan lokasi-lokasi geografis Allah di bagian utara. Dia ingin mengambil. Ketika kita pertama melihat iblis dalam Taman Firdaus, apa yang dia lakukan? Dia mencuri. Dia menginginkan posisi Adam. Dia menginginkan Taman Firdaus. Dia menginginkan otoritas Adam. Dia pencuri. Dan kata pencuri yang digunakan dalam bahasa Yunani, klepto. Bentuk aktif dari kata kleptes. Dari mana kita mendapat terminologi kleptomaniak? Dan dengan menggunakan kata klepto ini, Yesus berkata, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia rusak dan cacat sejak permulaan waktu. Dia selalu menjadi pencuri. Sesuatu di dalam dirinya bertekad bahwa dia harus mengambil apapun yang dimiliki orang lain. Dia tidak bisa menahan dirinya sendiri. Yesus berkata, iblis kleptomaniak. Secara harfiah, dia selalu menjadi pencuri. Dia akan selalu menjadi pencuri. Itu kodratnya. Lalu Yesus lanjut mengajar dengan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis bersikap seperti seorang kleptomaniak dan tidak bisa menahan dirinya sendiri. Dia akan mencuri dan mencuri karena kodratnya untuk mencuri. Mungkin ini bukan benar-benar mengenai kita. Dia hanya menginginkan apa yang kita miliki. Dia kleptomaniak. Kodratnya mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Jika kita sehat, dia menginginkan kesehatan kita. Jika kita berkeluarga, dia menginginkan perkawinan kita. Jika kita memiliki pekerjaan bagus, dia menginginkan pekerjaan kita. Jika kita mempunyai anak-anak, dia menginginkan anak-anak kita. Iblis akan mengambil apapun yang kita punya dengan sangat mahir dan dengan sangat memikat, sehingga kita hampir tidak menyadarinya. Hasil-hasil curiannya pun hampir tidak bisa dideteksi. Dia tidak peduli mengenai kita. Kata membunuh yang disebut dalam Yohanes 10 ayat 10, membunuh dan membinasakan, dalam bahasa Yunani digunakan kata tuo. Sesungguhnya, kata tuo tidak berarti membunuh. Kata tuo berhubungan dengan religi yang artinya membuat pengorbanan agamawi. Berkorban, berserah, atau melepaskan sesuatu yang berharga dan mahal. Kata yang sama yang dipakai di antara orang-orang Yunani atau orang-orang Yahudi ketika mereka menyerahkan sesuatu kepada Allah.
Dalam kata ini, kita menemukan Yesus mengajar kita bahwa iblis bisa menyamarkan dirinya agar kedengaran sangat religi. Pertama, iblis datang sebagai seorang kleptomaniak. Dan apa yang dia lakukan? Mengambil semuanya yang kita miliki. Dia mencoba berbicara kepada kita dengan cara-cara religi dan mengatakan kita tidak memiliki harapan untuk memperolehnya kembali. Letakkan saja di atas altar, menyerah saja, korbankan saja, dan pergi. Bahkan iblis menyamarkan suaranya agar kedengaran seolah-olah seperti Allah mengatakan kepada kita untuk meletakkan semuanya di atas altar. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa merestorasi apa yang sudah hilang. Sementara kata membinasakan dalam bahasa Yunani, apolumi, menggambarkan sesuatu yang runtuh, sesuatu yang berantakan, sesuatu yang lepas, sesuatu yang rusak, hancur, dan dibuang, musnah sama sekali. Sekarang, jika kita gabung semua ini, bagian pertama dari Yohanes 10 ayat 10 diterjemahkan, pencuri ingin memasukkan tangannya ke dalam setiap hal baik dalam hidup kita. Pencuri ini sedang mencari kesempatan apa saja dan terus bergerak begitu jauh ke dalam urusan-urusan pribadi, sehingga dia bisa pergi dengan membawa semua yang kita anggap berharga dan bernilai. Belum selesai di situ. Ketika dia sudah selesai mencuri semua barang-barang dan milik kita, dia akan merampok kita tanpa kelihatan ke tingkat selanjutnya dengan menciptakan kondisi dan situasi begitu mengerikan, sehingga kita tidak melihat jalan untuk mengatasi kecuali mengorbankan semuanya yang tersisa dari serangan-serangan sebelumnya. Tujuan dari pencuri ini adalah menghancurkan hidup kita. Jika tidak ada yang mencegah dia akan membuat kita menjadi bangkrut, pailit, kehilangan semua dalam hidup kita. Kita akan merasa seolah-olah kita sudah berakhir dan tidak ada lagi. Jangan salah, tujuan utama musuh atau iblis adalah melenyapkan kita. Namun Yesus berkata sebaliknya, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itu kehendak Allah. Yesus ingin kita memiliki hidup dan memiliki hidup berkelimpahan. Iblis ingin mengambil semuanya, dan itu sebabnya kita perlu membangun tembok pertahanan. Kita sudah membahas Yohanes 10 ayat 10, di mana Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bagian kedua dari ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Perhatikan, kata kelimpahan dalam bahasa Yunani berarti berkelimpahan, berkelebihan, melampaui, luar biasa. Sesuatu yang berlimpah-limpah dalam ukuran yang luar biasa, begitu berlebih-lebihan, sehingga dapat disamakan dengan sungai yang airnya meluap hingga melewati tepi sungai dan banjir. Kita sebenarnya bisa menerjemahkan akhir dari ayat 10 seperti ini. Aku datang supaya kita bisa mendapat kehidupan yang tidak tertandingi, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan, kaya, dipenuhi, meluap-luap, bertolak belakang daripada yang dilakukan iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun iblis tidak harus mencuri, membunuh, dan membinasakan lagi di dalam hidup kita, karena kita bisa membangun tembok pertahanan untuk menghalau dia. Amin.